juga kita ngomong wanitanya gagah-gagah. Dikira saya genit. Wah, ini. Nah, ini agenda 3 ya. 3, 6, 8, kurang 2. 10 ya? Iya, kurang 2, Pak. Lagi saya hubungi, Pak. Tersesat dia. Iya. Salah. Jangan-jangan dia berhenti di Tompira sana. Masih makan meti dia di Tompira, di bawah jembatan situ kan. Itu tempat saya makan meti itu dulu dia. Tahun 80-an, 90-an. Masih jembatannya kayu dulu di situ. Kalau Negale. Dua lagi. Tapi waktu di room besar tadi ada mereka dua ini. Ini dapat Atau info jangan-jangan? lagi gangguan jaringan sepertinya, Pak. Oke. Berdua. Waktu dikasih jadwal Morowali Utara ini, yang saya pikirkan pertama jaringan. Morowali dan Morowali Utara. Jadi saya pernah tinggal agak lama juga di Tompira situ, di Klat itu. Waktu dulu masih klasikal, kalau pagi-pagi bangun tidur naik motor ngambil jaringan dulu, masuk baca balas pulang lagi gitu. Besok lagi gitu. Nah, tapi kemarin saya waktu ngasih materi di Morowali Utara angkatan sebelumnya ini, malah palunya yang rusak jaringan. Morowalinya nggak ada, bapak hilang lagi. Ternyata masalah jaringan itu bukan masalah lokasi, masalah nasib. Kemarin saya rapat dengan teman-teman di Jakarta yang gangguan. Kita Palu, wah gimana nih Jakarta? Padahal kita juga biasa gitu. Jadi pura-pura merendahkan. Kan kita biasa direndahkan. Jadi selagi ada kesempatan membalas, kita balas. Anda juga gitu, kalau nanti saya hilang, gimana nih Palu? Kan saya suka ejek gini, Morowali apa ini Morowali Utara? Sinyalnya sombong, pakai dijemput. Kalau nggak dijemput nggak mau datang, dia nggak mau mampir. Jadi aneh juga itu Tompir, tempatnya di persis tempatnya di Klat itu nggak bisa. Kalau di asrama tentara kan masih bisa, walaupun kita tiarap Pak di mana sinyal, di situ Pak, di pohon itu. Nah, sudah kita di situ di asrama tentara di pohon, bareng sama tentara itu kami jemput sinyal. Nah ini semua pada kalau negara gimana nih? Ada yang di Kolondale, ada yang di luar Kolondale, Pak. Ada yang di Palu juga. Di luar di mana? Di Palu, Pak. Siapa yang di Palu? Siapa yang di Palu? Saya di Palu, Pak. Wah, enak juga ada alasannya. Ada alasan laki latsar. Paling enggak 1 bulan ya. Iya, Pak, Pulang-pulang. betul. Kamu di mana di Palu? Saya di Mamboro, Pak. Rumah di sana memang.
Iya, rumah di Atau sini, Pak. saya pikir di rumah sakit. Nggak ada sakitnya, untung ya. Sakitnya. Memburu. Ada yang dari luar luar negeri, kalau yang paling jauh dari mana nih? Ya ada, semua semua asli orang kolonialis semua ini. Uh, ada yang dari luar, siapa? Febrina dari mana? Dari Toraja, Pak. Luar aja. Ke kolonialis karena diterima ini, Iya. karena diterima bawa WNS. Oh, keren. Hmm, ada lagi yang lebih jauh dari Toraja, misalnya dari Pitilini misalnya. Bukan beda lagi dari Toraja. 3, 6, 8, Pak, masih tetap. Kenapa ya pindah-pindah gitu orangnya? 8 ya. Tapi kalau 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 ini semua dari instansi yang sama atau beda-beda? Beda-beda, Pak. Beda-beda ya. Iya. Oke, oke, good. Ya udah kita sambil pelan-pelan nungguin teman-teman di situ ya, Iya. biar biar saya kita mulai saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi tuan-tuan dan nyonya-nyonya yang hebat-hebat ini. Eh, saya ditugaskan di sini untuk menemani Anda, menemani, bukan untuk ngajarin apa-apa, karena Anda sudah belajar dari emosi, Anda sudah belajar. Jadi saya hanya apa ya, melayani Anda untuk bernegosiasi dengan Anda. Jadi istilahnya negosiasi. Kenapa negosiasi? Karena Anda kayak membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu, kan Anda nggak minta gitu ya. Kasih, nih, you harus jadi orang kayak gini. Itu di emosi itu kan cuma gitu dialognya. Searah, Anda membaca. Nah, sekarang dua arah. Dua arah itu artinya kita bernegosiasi. Anda bilang, ngapain sih? Kita harus gini gitu ya. Saya nggak cocok yang ini. Nah, itu negosiasinya. Kita bernegosiasi. Sama seperti kita ngajarin anak-anak itu kan, misalnya kalau saya di Jawa sana, tangan itu memang sangat strict, nggak boleh kita tangan kiri ngasih gitu ya. Apalagi udah minta tangan kiri lagi, ngasih aja nggak boleh gitu. Nah, nggak boleh ngasih tangan kiri gitu ya. Oke, ini kan searah. Nah, baru negosiasinya si anak pasti bertanya, kenapa sih nggak boleh? Apa sebabnya nggak boleh? Kalau saya tetap pakai tangan kiri, kenapa? Ini anak kecil kan ada yang tipenya macam-macam kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Itu tuh namanya proses negosiasi. Dan Anda sekarang masuk dalam proses itu. Kalau negosiasinya udah oke, dijelasin ya, namanya juga anak-anak dengan contoh-contoh, dengan segala macam. Kalau dia sudah oke, dia memperkaya dirinya terus dengan mulai mulai melakukan. Nah, nanti itulah pada saatnya di fase aktualisasi, mulai nyoba. Kalau tadinya tangan kiri kanan Anda pakai semua gitu, nah ini sudah mulai membiasakan tangan kanan, keliru kiri, kanan gitu. Nah, sampai menjadi habit. Kan makanya namanya habituasi, habit, menjadi kebiasaan. Apa bedanya ini dengan habit? Ya, jadi kalau di dalam ilmu psikologi itu, habit itu sudah dilakukan sudah tanpa pikiran. Jadi menjadi satu
satu kesatuan, sudah refleks gitu. Refleks itu sesuatu yang dilakukan walaupun katanya pakai sih gitu, pakai, tapi kecil, sangat sangat kecil sekali. Makanya kalau kita lihat orang ahli itu seperti itu, karena sudah berulang-ulang akhirnya melakukan sesuatu udah nggak pakai mikir lagi. Sama seperti Anda kalau naik motor, naik mobil yang sudah nyetir ke sana kemari motor. Pada saat Anda naik motor, yang Anda pikirkan sudah mau kemana saya ini. Pada awal kan enggak. Mau kemananya itu nanti dia nyampe, syukur, nggak nyampe ya udah. Yang Anda pikirin, Anda gasnya yang mana nih, remnya yang mana nih. Akhirnya nyampe gitu. Surprise. Nyampe itu sesuatu yang hebat. Karena handicapnya ada di cara ngegasnya tadi, cara ngeremnya tadi. Nah, pada saat ahli, handicap sudah bukan di motornya itu, sudah nggak mikir, dia sudah mikirnya lewat mana nih, lewat ini nih. Jadi seperti itu. Inilah harapannya Anda di MUC kemarin mendapatkan nilai-nilai itu. Nah, saat ini Anda diberikan kesempatan untuk saya temani bernegosiasi. Jadi istilahnya memang seperti itu. Jadi nggak persis amat seperti tawar menawar gitu ya. Tapi negotiable ini ada hal-hal yang bisa dinegosiasikan gitu ya. Nah, di sini juga sudah mulai berlaku. Anda sudah menginternalisasinya, sudah mulai berjalan sambil melihat di buku itu katanya nggak boleh terlambat, tapi si itu kok terlambat ya gitu. Nah, itu sebuah experience yang Anda harus lihat. Emang kenapa kalau gitu, kalau dia boleh terlambat, kenapa saya nggak boleh? Kalau dia boleh di kantor sambil tidur, kenapa saya enggak kan? Gitu. Nah, ini yang oke, good. Tapi saya kenalin dulu, nama saya itu barangkali udah ganti kali ya. Saya lihat dulu nama saya ya. Jangan-jangan udah diganti oleh panitia kan. Oke. Kemudian masuk ini nama saya, NIP saya. Anda kalau ngitung umur saya harus pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator, cari teman-teman Anda ini terpaksa Anda kumpulin untuk hitung umur saya. Banyak. Berapa umurnya Pak? Banyak. Cuman di KTP nggak boleh ditulis gitu. Harus pakai angka gitu. Wah, nggak bisa Pak. Harus angka. Huruf nggak boleh nih. Masa sih nggak boleh? Supaya enak gitu. Nih, saya Widya Iswara, ahli utama di BPSDM. Ini saya aslinya tukang insinyur. Jadi saya terlibat ngerusakin jalan-jalan di tempat Anda itu. Jalan yang di daerah Pitilimi terus dan seterusnya sampai Kolonel Kali. Saya juga pernah terlibat membuat pelabuhan yang ada ferinya, yang feri yang ke arah apa itu namanya ya, pelabuhan yang sebelah sananya yang ke arah Luwuk itu. Di situ saya ya pernah ngurusin perhubungan, ngurusin PU gitu ya. Oke. Ini satu saya mulai ditugaskan di Palu tahun 83. Tugas awal saya membangun Trans Sulawesi. Keren ya namanya Trans Sulawesi. Menghubungkan Makassar dan Manado, saya bagian tengah. Terakhir menghubungkan Palu dengan Kendari lewat dekat rumah Anda sana. Lewat Bungku terus Buleleng dan seterusnya sampai ke sana. Oke, itu kerjaan saya dulu.
sambil membuat jalan juga kadang-kadang rusak jalan. Jalannya rusak. Oke, ini S2 saya masih linear tentang itu juga gitu. Masih tentang structure. Jadi geotechnical engineering ini berbicara tentang perilaku bumi, tapi pengaruhnya terhadap konstruksi. Ya, ada gempanya, ada likuifaksi itu juga ya. Walaupun nggak terlalu dalam-dalam, tapi kenal saya sama dia. Cuman begitu kejadian di Palu menjadi nggak kenal lagi saya. Kok gitu ya? Saya bilang ini likuifaksi itu hal biasa. Hal biasa kenapa? Jadi seperti tanah ada airnya gitu ya. Kemudian tanah itu basah, kemudian kita kocok. Kita kocok ini di mangkok kita kocok akan terpisah antara tanah dengan air. Jadi sehingga terjadi penurunan, terjadi tapi nggak muter-muter kayak gitu kayak di Palu itu. Kok diputer orang disedot. Aduh, udah. Itu katanya makanya dia bilang ilmu Tuhan itu lebih luas. Ilmu Tuhan lebih luas, nggak kayak ilmunya si Bambang sempit. Itu bos. Makanya PNS itu nggak boleh berhenti belajar, harus terus belajar supaya eh, kita bisa survive, bisa survive dalam kehidupan ini. Ya karena semakin ke depan eh, kita manajemen ASN kita udah nggak kayak zaman saya dulu. Milih pejabat itu ditempelin jidatnya pakai tangan, cet hangat, oke jadi kepala dinas lo. Kepala dinas lo adem, enggak. Jadi dipilih yang agak gila-gila dikit jadi kepala dinas gitu. Sekarang enggak, sudah harus ada kinerjanya, harus ada, ya itu manajemen ASN yang baru. Jadi merit system. Jadi tidak bisa lagi Anda mengandalkan hal-hal yang seperti zaman dulu. Kalau toh ada yang diandalkan seperti zaman dulu terjadi, saran saya Anda lebih baik memilih memperbaiki kinerja. Itu penting. Di PNS ini ya gitu deh. Ini nomor telepon saya ini uh, email saya yang sangat gratis sekali. Oke, kira-kira cukup segitu. Nah, sudah berapa nih? Wih, ada Pak Bima. Ini baru datang. Kaget juga saya. 3, 6, 9, 10. Oke. Hebat. Pak Bima nggak pakai rambut. Mohon izin Pak, tadi jaringan di daerah Ya. saya Pak sempat hilang. Sekarang udah ketemu. Sekarang udah ketemu. Iya, iya Pak. Iya, iya men, relax. Oke, Anda dari mana? Aslinya dari mana, Tuan Bima? Izin Pak, saya dari Kabupaten Merauke Utara, Kecamatan Lembo, Desa Lembo Roma. Oh, asli dari sana. Anda sekarang Iya Pak. tugasnya di mana? Saya di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah. Oke, good. Good. Anda tadinya merintis di CPNS, honor di sana sudah atau langsung lulus masuk atau honor dulu? Tidak honor Pak, tamat 2019 langsung daftar. Wah, keren tuh, keren, fresh graduate. Wah, kelihatan seger sekali ya. Iya. Tinggal ngasih sirup. Ya. Emang es kelapa Siap, Pak. muda. Emang es kelapa muda. Kasih sirup seger. Ya kan kita disebutnya fresh graduate. Oke, kasih sirup dong. Ya. Oke, Tuan Bayu. Saya aja yang absen.
tampakkan dirimu, kenalkan dirimu. Ya Pak, nama saya Bayu Bagus Wanda, aslinya dari Maluku Utara juga Pak. Di mana Maluku Utara? Saya di Bungin Timbe Pak, Di mana itu? sampingnya Tompira. Oh, di Tompira ke arah Kolonedali atau Tompira ke arah Ke arah Bungku mana? Pak. Oh, ke arah Bungku. Oh, di situ. Iya. Oke. Di sebelah sebelum tempatnya diklat itu. Habis tempat diklat Pak. Oh, setelah diklat. Iya. Oh, ya. Iya, iya. Tempat jaring internet saya, jaring sinyal itu Iya Pak. berarti perkampungan di situ tuh. Ya, saya kalau waktu itu rajin sekali ke masjid, saya di situ sholatnya di masjid sambil jaring internet itu, tapi ya di masjid itu duduk aja sambil habis sholat kelihatannya saya berdoa lama padahal nggak balesin WA itu. Ini lama-lama Tuhan mah. Ya, oke. Anda di mana tugas? Saya di Dinas PU Pak. Halo. Nah, ini nggak bunyi ini sayanya atau dianya. Di mana Halo tugas Pak. Bayu? Ya, Di ya. Dinas PU Pak. Urusan apa? Ngurusi PU urusan apa? Urusan apa? Iya Pak. Bagian apa? Saya di lab Pak. Lab. Ya. Lab itu punya lab bersama atau bidang sendiri gitu ya? Kalau sementara milik bersama Pak, cuman kalau dari harusnya Struktur. milik struktur Bina Marga punya Pak. Oke. Kami di Bina Marga itu sudah ISO di Palu. Anda harus membawa itu ke sana standar. Ya, Pak. Oh, keren. Oh, di sana udah ada lab ya? Apa ya? Ada urus di sana beton, pasti beton. Iya Pak. Lab apa aja yang ada di sana? Beton. Cuman satu Pak digabung semua. Ya, mudah-mudahan jadi gede. Jadi Iya, lab itu mahal di ongkos, mahal di ini, cuman penting. Cuman biasanya orang-orang nggak tertarik. Itu jadi persoalan. Maunya kerjaan bagus, labnya nggak penting-penting amat. Lo gimana mau kerjaan bagus? Tantangan buat Anda. Oke, good. Ya, terima kasih Bayu. Nona atau Nyonya Ria Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Artalita Pak. itu yang punya kelapa sawit. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ria Arta Heren Bansoe, asal dari Palu, instansi penempatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kabupaten Morowali Utara. Terima kasih, Pak. Orang Palu. Di mana kamu di Palu? Rumah di Toua, Pak, di Tatura. Dua. Dekatnya PU? Atau lebih jauh lagi? Di lampu merah, Pak. Lampu merah Toua. Oh, perempatan PU. tuh. Iya, perampatan, Pak. Oh, itu. Ya. Banyak debu di situ. Iya, Pak, banyak sekali. Ya, ini ngomong sembarangan aja kan, di perempatan pasti banyak debu. Kalau rumahnya di perempatan kan banyak debu. Oke, ke arah Toua sana ya tapi ya. Iya, Pak, Jalan Lembu sih, Sebelum Pak. Jalan bensin, Lembu sebelum pastinya. Oh, Jalan Lembu masuk di situ. Iya, masih Jalan Lembu, Pak. Ya. Good. Ya. Terima kasih, Pak. Talita. Ya, Tuan Harold. Oh, Ya, tinggi izin badan. Pak. Perkenalkan. Ya, izin Pak perkenalan. Nama saya Harold Nyawa, asal dari Palu juga, ditugaskan di unit kerja Badan Pendapatan Daerah. Terima kasih Pak. Anda di kantor apa, Harold? Di Badan Pendapatan Daerah Pak. Badan Pendapatan Daerah. Anda orang asli dari mana?
Kalau aslinya Poso, Pak. Poso. Di Iya. mana Poso? Di Tagolu, Poso. Takulu. Kecamatan lain. Ya. Wah, Takulu ya. Masuk dari sini. Saya itu 83. 84 sampai 86 itu bikin jembatan Poso itu. 84, 86. Jembatan Poso yang di tengah kota. Nah, gitu, Bos. Iya. Takulu itu dulu tempat saya nyari-nyari kayu hitam itu oleh-oleh kalau ini orang di Jakarta itu kan minta kirimin dong saya kayu hitam. Oh, udah. Kayu hitamnya padahal garpu sama sendok. Nggak ada yang lain. Saya yang beli sampai bosan. Beli sendok lagi, garpu lagi, dibawa naik pesawat Jakarta. Wah, mungkin sekarang udah bagus-bagus kali ya. Iya, iya, Pak. Dulu cuman bisanya bikin sendok garpu. Iya, oke, good. Thank you, Aaron. Oke, ini saya lanjut ke Delvi. Delvi Halo, Christina. selamat pagi Pak. Ya, Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Delvi Kristina Lempo, asal anak daerah Pak, Morowali Utara. wis, Instansi Dinas Kesehatan Daerah. dinas Iya, Pak. kesehatan. Sebagai apa dinas kesehatan di Ditempatkan Pak di seksi Alkes dan PKRT. Wow, Alkes kesehatan. Mudah-mudahan hebat nih. Alkes banyak masalah tuh Alkes, hati-hati. Pengadaan Alkes. Oke, good. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Nilawati. Izin memperkenalkan diri, Pak. Ya, Nama saya Nilawati, asal Morowali Utara, instansi Dinas Kesehatan Daerah. dinas kesehatan. Sama satu kantor tuh, sama Delvi. Iya, Pak. Oke. Bagian yang sama, bagian yang beda. Beda, Pak. Saya di bagian kepegawaian. Oh, bukan ya. Oke, good. Oke. Dari Morowali Utara dari mana? Kolonel Dale, Pak. Kolonel Dale. Iya. Kolonel Dil. Iya, kantor saya di Kolonel Dale itu dulu di atas itu kantor PU, kantor cabang dinas. Nggak tahu masih itu nggak, Bayu? Kantor PU itu yang di atas itu. Yang di mana, Pak? Di Kolonel Dale. Yang di dekat kuburan. Di kalau dari kota Kolonel Dale itu terus tapi sebelah kiri jalan gitu. Di atas gitu. Dulu. Iya, masih di situ kayaknya, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Ya. Dulu cabang dinas gitu. Kita punya cabang dinas di situ. Jadi dinasnya di Palu, cabang, karena waktu itu Kolonel Dale belum pecah, belum kabupaten gitu. Jadi masih ikut Poso. Pada waktu pecah, kita bentuk cabang dinas di situ, di atas itu satu kantornya, cabang dinas Kolonel Dale. Bisa lihat laut. Wah, bagus nih kantornya. Tapi sepi dulu, masih sepi. Begitu malam waktu peresmian cabang dinas di ajak tiru di sana. Pasti udah nenek-nenek itu yang tiru-tiru zaman dulu. Cuman tahun-tahun awal 90-an. Sekarang jangan-jangan sudah jadi bapak-bapaknya orang-orang ini. Ibu-ibunya orang ini. Karena saya juga sudah jadi opa. Oke, Nilawati, thank you. Oke, Billy James. Siap, izin perkenalan, Pak. Ya. Nama saya Billy Prima Ardianto, asal dari Palu, terus instansi penempatan di Dinas PU, Pak, bagian sumber daya air. Sumber air. Pengairan nih. Iya, water resources management kamu harus tahu tuh. Iya, Pak. Di pengairan. Di kantornya di mana? Di atas itu juga, di Iya. tempat yang saya bilang itu. Iya, masih sama Pak, PU semua di situ. PU semua di situ ya. Iya. Oke. Ya.
Tapi teman saya masih ada di situ tuh pensiun di sana, nggak balik ke Palu satu. Tapi orang sana sih, namanya Pak Calvin. Pernah dengar nggak Calvin Kalaena? Itu mantan kepala dinas PU yang tertinggal di sana. Kami tinggal kami tinggal di Palu, satu kompleks PU. Tapi dia nggak balik lagi karena kegiatannya terakhir jadi pendeta sudah di sana dia. Nah, gitu. Mohon izin Pak, sudah almarhum. Oh sudah, kapan? Iya Pak, Pak mohon Calvin? izin. Sudah agak lama Pak. Sudah lama? Iya, Calvin. yang orang Palu Pak. Ya, Wah, yang jangan ada. saya. Iya. Iya, dia sempat jadi Pak di Jemaat Eklesia Kondale di Kondale, sempat jadi ketua pembangunan begitu Pak di. Iya. Iya. Calvin Kalaena. Iya Pak. Meninggal. Kebetulan satu jemaat Pak. Oh, iya. Oh, gitu ya. Iya, jangan-jangan udah lupa ya. Ya karena terlalu banyak, apalagi sekarang ini saya grup WA banyak sekali. Dikit-dikit mati di sana, mati di sini. Kadang-kadang saya macam, itu ya udah mati kemarin. Wah, banyak sekali. Astaga, ya sudah. Untung ada yang tahu nih. Ya, ada satu lagi teman saya, tapi sekarang udah di Manado, orang kolonialis. Orang Korowalelo. Siapa yang ada yang dari Korowalelo? Orang Korowalelo. Nah, ini kagum juga saya namanya kok Korowalelo. Apa itu? Kayak ada Jawa-Jawanya gitu. Oke, good. Terima kasih. Billy. Orang Pengairan. Apa tugasmu, Billy, di Pengairan? Kemarin untuk jabatannya di analis sumber daya air, Pak. Kamu dari Untat? Dari Unsrat, Pak, Samratulangi. Unsrat. Wah, keren. Ya. Keren, good. Ya, terima kasih. Febrina, Nona. Nah, ini Nona pasti. Selamat pagi, Pak. Izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Febrina Nona Dukuan. Saya berasal dari Tanah Toraja dan ditempatkan di Dinas PU. Tepatnya di Bina Marga. Terima kasih. Jadi kan Anda alumni mana, Nona? UKI Toraja, Pak. Iya, kuliahnya di mana dulu? Di UKI Toraja, Pak. Oh, gitu Raja. Iya. Oke, good. Di Bina Marga ya? Iya. Ya, di sana utang saya itu cuma satu aja. Jalan dari Kolonel ke arah Luwuk itu yang tapi sekarang kayaknya udah boleh itu. Dulu kan hutan lindung di sana. Masih jadi utang saya itu satu, belum nyambung ke Luwuk. Makanya waktu saya tugas di perhubungan, ferry itu dihidupkan. Ferry itu kalau ditransportasi kan fungsinya jembatan yang bergerak. Jadi itu bukan kapal, kriterianya bukan kapal kalau ferry itu adalah moving bridge. Kita sebutnya moving bridge, jembatan yang bergerak. Jadi makanya dia mobil masuk, jembatannya gerak. Itu ferry. Jadi artinya secara link untuk transportasi darat nyambung sudah. Gitu. Tapi ya nggak puas juga ya, nggak ada jalannya. Tahun 90 pernah konsultan saya di sana disengat lebah dan pulang jadi jenazah. Sengat lebah di sana survei mau bikin jalan menuju ke apa ya? Tambayoli. Kalau nggak salah Tambayoli ya, Tambayoli ya. Ya di situ lah disengat lebah. Ya sudah, itu hidup. Tapi jangan takut, itu mati syahid kalau gitu. Kalau disengat lebah itu syahid karena mati untuk berjuang membuat masyarakat senang bisa lewat. Itu nggak usah takut. Oke, good. Ya, terima kasih Nona, selamat bikin jalan yang bagus ya. Jangan kayak saya, jalannya bagus Pak, iya bagus, tapi ntar lagi rusak Pak. Oke, good. Ya,
Ini Tuan Stanislaus. Wah, susah banget nih nama Bapak ini. Ini yang bikin, jangan bicara dulu, biar saya yang baca. Stanislaus Pisardi Lozaren. Wah, ini lidah jadi kemana-mana nih Pak. jadi di Jakarta, teman-teman Jakarta, kalau namanya panjang gini, kadang-kadang nama saya langsung panggilannya otong. panggilannya itu yang nggak enak. Panggilannya jauh gitu. Kalau Bapak sebutkan dan panggilannya apa? Siap Pak, mohon izin perkenalan. Nama saya Stanislaus Pisardi Lozaren, dipanggil Stanis. Kalau teman-teman di kantor panggilnya Delon. Di instansi Dinas PUPR Pak, bidang sumber daya air, jabatan PSDA, analis PSDA. Keren. Wah, banyak orang PU-nya. Betul-betul bisa membuat kantor PU sendiri, Bapak. Oke, selamat datang, Pak, di kelompok pegawai negeri. Mudah-mudahan Bapak bertahan, sehat di sana. Oke. Ya, selanjutnya Steven Rizal Bawo. Diri, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Nama saya Stephen Rizal Mbawo, asal Kabupaten Morowali Utara, Kecamatan Lembo, instansi DPM PTSP, dan ditempatkan di bidang promosi, Pak. Jabatan Analis Kerja Sama dan Permodalan. Wih, keren. Wah, jabatan Anda ini keren. Kerjasama, promosi. Emang wisata apa yang mau dijual nih? Ya, masih belum terlalu banyak sini Pak yang bisa dieksplor kalau wisata. Ya, masih wisata lokal saja Pak. Paling Bukit Teletabis. Nah, Bukit Teletabis ya. Ya Pak. Jadi kalau kita baca inovasi di Banyuwangi itu, dia galakkan pariwisata. Semua dinas pikirannya harus pariwisata. Jadi ini kebetulan Bapak berdampingan dengan orang pengairan. Di sana yang namanya pemeliharaan saluran, itu catnya itu warna-warni, Pak. Jadi saluran itu warna-warni itu. Mereka itu kalau di pintu air gitu, itu sekarang jadi tempat selfie-nya orang-orang tamasya gitu, selfie-nya di pintu air. Karena pintu airnya itu dicat. Jadi artinya si pengairannya sendiri tidak memberikan sesuatu yang lebih, karena itu memang harus dicat gitu ya, di bangunan saluran itu harus dicat, tapi catnya ditentukan oleh pariwisata. Nah ini kolaborasi yang keren, jadi ngecatnya dapat, nggak keluar biaya lebih, tapi pariwisata memetik hasilnya dengan adanya wisata. Keren sekali. Itu pentingnya Anda membangun link kayak gitu. Jadi jangan berpikir wisata Anda itu Anda pikirin sendiri. Nggak bisa tuh Pak. Nggak bisa. Mesti rame-rame. Karena ya kayak transportasi jalan jelas gitu ya, itu penting gitu ya. Bagaimana Anda mau berwisata kalau jalannya nggak ada. Emang pariwisata punya duit banyak. Nah itu penting lagi. Emang udah punya duit banyak. Ya Banyuwangi itu yang contoh yang apa namanya, lesson learn yang keren, pengembangan wisata. Keren. Selamat belajar di sana, kerjasama. Oke, good. Selamat datang di PNS Pak Bima Setia Putra. Tadi udah ya Bima ya. Tuh ini kenapa ditutup lagi? Sudah Pak. Okay. Sudah. Bima sudah ya. Ya. Oke, sudah semua ini. Oke, Ibu Bapak yang saya banggakan, teman-teman hebat saya, mudah-mudahan semua sukses nih ke negeri sipil.
Jadi di agenda 3 itu kita ada 3 hal yang pokok di agenda 3. Ada manajemen ASN, yang satu lagi ada di pelayanan publik, dan satu lagi adalah di WOG, Whole of Government. Jadi ini agak eksentrik sedikit, agak tidak terlalu sentris, ada namanya Whole of Government. Kenapa kok pakai nama bahasa Inggris? Nah, ini perlu saya sampaikan supaya penting ini. Karena begitu dipakai bahasa Indonesia nggak keren, Pak. Pemerintahan yang satu, yang dua yang mana, Pak? Satu, pemerintah satu, ya nggak keren lah, pokoknya nggak keren deh. Kita udah obok-obok nggak keren. Akhirnya kita sepakat, sudahlah kita pakai nama dia aja aslinya, Whole of Government. Dan sekarang saya sambil bantu ini Tuan Stephen untuk menggalakkan wisata supaya dia berbahasa Inggris. Paling-paling ada tamu dari luar negeri kasih tahu ini Whole of Government, Pak. Dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi memang unik nih, Whole of Government juga unik. Karena Whole of Government ini sebetulnya levelnya nggak seperti manajemen ASN, dan juga nggak seperti pelayanan publik. Manajemen ASN berangkat, Anda memanage bagaimana ASN itu dari sejak lahir sampai dia mati. Itu diurus di dalam manajemen ASN. Oke. Bagaimana perencanaan pengadaan sampai matinya pun ada di situ, di undang-undang itu. Pelayanan publik juga iyalah gitu sama, berdiri sendiri dia. Jadi bagaimana Anda melayani. Jadi kriteria pegawai negeri sipil yang profesional mungkin agak beda dengan profesional di luar. Mungkin sama tapi nggak terucap atau gimana, tapi saya yakin ya mirip-mirip lah. Profesional yang ada di pegawai negeri itu maksudnya adalah seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi adalah kemampuan dia, kepiawaian dia, keahlian dia. Di sisi lain, ini tentang ilmu ya, di sisi lain adalah kehebatan dia dalam melayani. Itulah profesional. Jadi kalau Anda cari definisi segala macam, jadi seorang engineer, oke, itu dinamakan profesional kalau dia juga di dalam melayani masyarakat sesuai dengan standar norma yang ditentukan. Jadi dia melayani dengan nilai-nilai yang Anda sudah baca, yang dikatakan aneka itu, cara melayani. Nah, itu baru profesional. Jadi bukan engineer terus sombong gitu, arogan. Ada apa, Pak? Ada Pak, minta jalan, nggak bisa. Emang lu siapa? Enggak. Jadi enggak gitu. Jadi dia ikut norma-norma seperti itu. Itulah profesional. Nah, kenapa saya katakan agak uniknya WOG masuk di dalam kelompok itu? WOG ini in between. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. WOG itu bisa dipakai, bisa enggak. Nah, bisa dipakai, bisa enggak. Tapi pemerintah kita sudah masuk di dalam pemerintahan ini dengan model yang WOG itu. Jadi whole of government. Whole of government itu pemerintahan itu satu. Kalau zaman dulu pemerintahan itu bisa jadi nggak merasa satu. Kamu kan orang PU ya. Saya orang kesehatan. Ya, urusan jalan, urusan PU, suka-sukanya PU mau bikin kemana, saya kan insinyur. Orang kesehatan mau bikin rumah sakit,
nggak dikasih jalan sama orang PU karena gemes dia. Jadi rumah sakitnya di sana, jalannya kemana gitu. Nggak. Jadi gimana sih ini urusannya? Ada sekolah nggak ada jalannya gitu. Nah, seakan-akan bahwa pendidikan itu ya tanggung jawab you sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dinas pendidikan. Pariwisata ya tanggung jawabmu. Kalau memang kamu teletabis nggak ada jalannya ya urusanmu lah gitu. Saya kan orang PU, bukan saya gitu. Nah, terus oke, di dalam kita seperti itu nggak ngerasa, gitu. Tapi yang di luar yang kita layani masyarakat itu terus mikir, saya ini yang ngelayanin siapa sih sebetulnya? Pemerintah yang mana yang ngelayanin saya? Saya ini kan perlu dilayani untuk kesehatan. Saya nggak peduli siapa yang bangun kantor kesehatan. Tapi saya ke sana harus lancar jalannya. Jadi saya juga nggak peduli siapa yang bangun. Pokoknya namanya pemerintah. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu konsep pandangan. Baru pandangannya aja. Jadi nggak bisa lagi seperti zaman-zaman dahulu dengan kesombongan masing-masing. Jadi yang dinamakan ego sektor. Jadi masing-masing merasa hebat. Nah, jadi kira-kira seperti itu secara sehingga kita pun sekarang di dalam pemerintahannya masuk era kita adalah full of government, pemerintah. Artinya pemerintah itu harus hadir di saat di mana dia diperlukan. Nah, hadirnya ini nggak sendiri-sendiri, hadirnya ya orang, pokoknya masyarakat itu nggak pernah ada yang melihat, oh itu Pak Bang PU, itu Pak. Yang penting saya ini dilayani oleh pemerintah, titik gitu. Nah, itulah yang kita jawab. Jadi seperti itu. Oke. Itu pengantar saya, pengantar untuk tidur siang. Sampai di sini ada nggak pertanyaan kira-kira yang dari MUUC yang Anda ingin ya apa saja tentang MUUC yang terkait dengan agenda 3. Ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Adakah yang membingungkan Anda di agenda 3 misalnya? Yang geli-geli sedap gitu. Nggak ada? Yang riset? Nggak ada? Oke. Belum memanas. Kayak solar gitu. Terus kita panasin dulu. Oke, saya coba pakai slide ini. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan mampu dia. Ini agenda 3 seperti saya sampaikan tadi. Agenda 3 itu tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di dalam manajemen, di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 5, tugas kita kan cuma 3 sebetulnya. Pelayanan publik, menjalankan kebijakan, dan pemersatu dan perekat bangsa. Nah, ini kedudukan dan peran kita di dalam PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dari aspek 3 itu dilihat. Oke, peranannya di mana? Jadi diharapkannya Anda mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial, kultural dengan menggunakan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan. Jadi ini yang saya katakan unik. WOG itu adalah pewarna dia. Pewarna. Jadi bukan saya sedang WOG, enggak. WOG dalam konteks apa gitu tanya.
Jadi salah satu contoh yang sekarang kita di depan mata kita itu tentang COVID-19. Yuk kita pikir siapa seharusnya yang bertanggung jawab tentang COVID ini. Karena ini bercerita tentang penyakit, ya harusnya Dinas Kesehatan dong, atau Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab. Tapi apa iya dia mau mampu menyelesaikan sendiri? Karena menurut tentara ini kayak perang asimetris. Jadi perangnya musuhnya nggak jelas kemana-mana. Gitu. Nggak bisa. Ini harus dihadapi bersama-sama. Nah, menghadapi bersama-sama itu seperti saya contohkan pariwisata tadi, yang itu juga praktek whole of government dengan yang Banyuwangi tadi. Orang yang berkolaborasi menjadi satu dalam whole of government itu tidak berubah. Tidak berarti kalau saya terlibat di dalam COVID-19, saya menjadi dokter, saya nyuntikin ibu bapak. Sini si Bambang, tukang insinyur mau nyuntik soalnya sekarang sudah masuk di dalam tim COVID. Enggak. Bahwa semua kita sekarang sebagai ASN, sebagai manajemen organisasi masuk di dalam konflik. Tapi siapa berbuat apa? Itulah whole of government. Seperti saya sekarang melakukan pembelajaran dengan cara jarak jauh. Ini konteksnya adalah whole of government. Jadi saya ikut menurunkan penyebaran dengan cara saya gitu, dengan cara saya. Artinya membatasi pertemuan kita. Gitu. Kalau kita nggak whole of government, kemudian COVID itu naik, kita bareng-bareng ngomongin itu kesehatan memang jelek sekali kerjanya, ini COVID naik terus, kita nggak peduli, kita tetap ketemu ngajar, dan terus masyarakat terus bingung, loh pemerintah ini yang mana nih gitu. Jadi dia nggak tahu itu kesehatan, pokoknya COVID tinggi dan saya dirugikan, ekonomi hancur, nah seperti itu. Makanya kita berkolaborasi kita ya seperti ini. Ada tentara, bukan berarti tentaranya jadi dokter, enggak. Dia menggunakan fasilitas atau dengan tugas pokok fungsi dia tetap, tapi tingkat penyelesaian COVID. Jadi sejarahnya whole of government ini adalah memang dari militer sebetulnya. Ini seorang jenderal yang mengembangkan ini sebetulnya bukan untuk manajemen pemerintahan. Amerika nggak pernah menang dari Irak, kalah terus perang. Tapi pada waktu satu kali itu, saya lupa tahunnya, menang, tiba-tiba menang si Amerika ini. Jadi orang jadi tanya-tanya, ngapain nih? Kok bisa menang? Tumben loh. Nah, salah satu yang mengundang si jenderal itu adalah Harvard University. Di Harvard University dia berorasi tentang kemenangannya itu. Ternyata ya senjatanya tetap itu juga. Orang-orangnya juga segitu-segitu juga, nggak ditambah-tambah. Tapi bagaimana dia mengelolanya, manajemennya, itu yang membuat dia menang. Jadi yang namanya tentara perang tidak dibebani dengan hal-hal yang bukan urusan perang. Yang urusan-urusan yang bukan urusan nembak, itu ditangani oleh orang lain. Berkolaborasi dia. Ya kebetulan kalau minyak itu mungkin tentara gitu ya. Tapi ini kita anggap urusan minyak, urusan lain gitu. Misalnya saya mau nyerbu Irak nih. Oke, kita berangkat. Terus bahan bakar, saya minta Pertamina mensuplai ngurusinnya ini. Kita rapat kebutuhannya sekian, oke, Pertamina. Jadi saya nggak tentara saya nggak saya tarik, itu ambil minyak lagi ya di Pertamina. Enggak, Pertamina menjalankan tugasnya, ikut perang dia.
bukan sebagai penembak, tapi sebagai manajemen untuk bahan bakar. Oke. Jadi tentaranya nggak mikir-mikir lagi. Kapan nih jemput itu minyak, cuma enggak, kapalnya ditarik, kapal induknya buat jemput minyak di Morowali gitu. Enggak penting. Jadi sudah ada bagaimana urusan keluarganya yang ditinggalkan diurusi oleh departemen sosial. Keluarga yang perang, nggak ada lagi departemen tentara-tentaranya mikir, departemen sosial yang ngurusin. Bukan berarti departemen sosial ikut perang, enggak. Jadi dia tetap melakukan kegiatan sosial karena keluarga yang ditinggal perang itu menjadi jaminan negara dan itu diurus oleh Kementerian Sosial. Nah, tapi ini fokusnya adalah Irak semua kan gitu. Jadi mereka bekerja sehingga si tentaranya konsentrasi banget untuk perang, menang dia. Nah, dulu energinya nyambang kemana-mana dan ini sangat-sangat sederhana. Ya artinya setelah jadi pidato menjadi sangat sederhana, padahal itu sebuah kekuatan bagaimana. Makanya terus kemudian itulah cikal bakalnya menjadi desain manajemen pemerintahan yang disebut dengan whole of government. Jadi pemerintah itu satu. Kita yang selain COVID, Anda pernah kenal pasti ini cewek satu ini. Sri Puji Astuti di Menteri Kelautan. Dia kapal pencuri tenggelamkan. Tenggelamkan itu adalah kalimat final. Tapi tidak sembarang dia tenggelamkan. Ini sebuah kerja dari kolaborasi whole of government. Dia pada waktu ada kapal masuk, di situ sudah ada hakim, sudah ada jaksa, dia bersidang di atas kapal di tengah laut. Jadi pada waktu itu Ibu Menteri Kelautan itu mengatakan tenggelamkan, itu bukan sewenang-wenang, bukan semena-mena, tapi adalah hasil keputusan pengadilan yang di atas laut itu, yang di situ ada hakimnya, ada jaksanya gitu. Jadi hakim dan jaksa yang terlibat di situ bukan dia menjadi pelaut, enggak. Ya menjalankan tugasnya sebagai hakim, jaksa, tapi masuk di dalam satu kesatuan kolaborasi. Kalau zaman dulu kan enggak, jadi tangkap terus si jaksanya bilang bawa ke sini dong, nanti saya buatkan berita acara di Jakarta, nanti sidang lagi. Enggak keren tuh, enggak keren kata Menteri Kelautan. Kita gabung aja, kita naik kapal bareng-bareng aja. Yuk, tangkap sidang itu tanggelami. Sehingga dalam konteks internasional pun tidak bisa menuntut itu Menteri Kelautan, menuntut Indonesia bahwa bisa jadi kan itu internasional menganggap dia sewenang-wenang, nggak boleh dong. Ada maling tiba-tiba kita harus praduga tak bersalah. Iya, memang saya lakukan. Lihat di dalam itu ada orang bersidang di dalam. Jadi secara hukum nggak menyimpang, nggak salah. Jadi seperti itu. Itulah whole of government. Jadi dia sebuah pilihan. Kan bisa juga itu menteri nggak pakai whole of government. Tetap akan berjalan. Jadi ditangkap, dibawa ke Jakarta, disidang di Jakarta, dan ditenggelamkan juga. Tapi antara ditangkap dengan ditenggelamkan mungkin 3 tahun. Pas itu mau nenggelamin si menterinya ganti, sudah ganti orang lain. Kalau itu enggak, itu sekarang tenggelam. Keren tuh, keren. Jadi itu whole of government. Nah, konsep ini yang dikembangkan sekarang oleh Indonesia, bukan sekarang ya, udah beberapa tahun. Yang kita lihat kalau di kampung Anda sama di kampung saya sini ada SAMSA. Itu sebuah kolaborasi yang whole of government. Itu tingkat kecil. Kemudian tingkat yang lebih besar lagi sekarang
Salah satu di antara kita ada yang dari perizinan nggak ya? Ada di perizinan. Sekarang ada namanya mall pelayanan publik. Wah, semua perizinan di situ. Bahkan di Palu ini 100 berapa ya perizinan dalam satu bangunan. Bukan berarti gampangkan perizinannya atau bukan berarti perizinan dilonggarkan itu berarti nggak usah ini biar cepat, enggak, tapi didesain sedemikian apa kolaborasinya sehingga si masyarakat ini dilayani jauh lebih cepat, jauh lebih humanis, lebih manusiawi. Nggak tanya datang lagi pakai map, Pak kapan surat saya selesai? Oh 3 bulan lagi Pak, balik lagi. Sekarang nggak, udah bisa kita tracking tuh, termasuk ada di mana nih berkas tracking. Bahkan kita belum tanya, dia ada berita sign di kita sudah selesai itunya. Jadi seperti itu. Ini konsep whole of government di pemerintah kita. Jadi ada whole of government itu serendah-rendahnya adalah koordinasi. Serendah-rendah. Setinggi-tingginya adalah kolaborasi. Jadi koordinasi itu bagian dari whole of government. Kalau Anda pernah dengar koordinasi mudah diomong, sulit dijalani, whole of government itu. Jadi kalau dia berkoordinasi, bukan koordinasi yang cuma oh ya nanti kita koordinasi ya, habis itu pulang dengan pikiran masih enggak. Jadi sudah lebih sistematis. Siapa melakukan apa itu jelas. Jadi itu konsepnya. Itu kira-kira kalau Anda membaca whole of government, karena kenapa saya sampaikan ini agak detail dan banyak sekali saya bertanya tentang whole of government dari teman-teman belum ada, karena sih whole of government itu ada di mana sih Pak? Ya di situ deh tempatnya whole of government. Jadi nggak berdiri sendiri nih. Dia menyelesaikan dan itu sebuah pilihan. Bisa iya, bisa enggak. Dua-duanya akan berjalan. Kalau enggak akan berjalan, iya akan berjalan. Kalau enggak, risikonya yaitu tadi bahwa akan lambat, pelayanan akan enggak humanis, macam-macam. Nah, dengan whole of government, pemerintah itu adalah satu. Yang paling keren waktu awal di negara tetangga kita, di Malaysia itu, pelayanan dasar masyarakat itu dilayani oleh semua kantor pemerintahan. Kantor pemerintahan semua melayani dia. Salah satu contoh paspor teman-teman saudara kita di Malaysia. Kalau kita mau perpanjangan, dia tidak peduli, tidak harus. Kalau kita kan ke imigrasi perpanjangan, dia enggak. Zaman dulu itu dia asal ada kantor pemerintah masuk saja. Itu istilah programnya itu no wrong door. Tidak ada pintu yang salah. Dia masuk. Misalnya di situ ada kantor pemadam kebakaran. Punyanya siapa ini? Pemerintah. Oke, masuk. Ada resepsionis, dia diterima, bilang mau perpanjangan paspor. Oke, dia terima. Dia yang layani di situ. Bukan berarti dia memperpanjang. Dia menerima, langsung buka link ke imigrasi dan submit ke sana, langsung oke, langsung kita sekian menit sudah bawa paspor itu dan ini sudah perpanjang. Jadi ada link seperti itu. Ini keren sekali. Tapi sekarang lebih keren lagi. Sudah nggak pakai orang-orang gitu, sudah pakai kayak ATM. Jadi udah kita tempelin sendiri. Kalau kita memang nggak punya record yang buruk, langsung otomatis kita langsung terpanjangkan. Jadi pakai barcode gitu. Lebih keren lagi. jadi waktu itu saya selalu membanggakan Malaysia. Sekarang ke sana lagi, sudah nggak pakai orang lagi, sudah kayak ATM.
Jadi sedemikian hebat perkembangan di luar sana. Terus yuk kita balik kanan lihat rumah kita, sudah sehebat mana kita. Ini sebuah pertandingan, tapi ada unsur pertandingannya. Kenapa ada unsur pertandingannya? Karena kayak majalah Fortune dunia itu, dia punya survei tentang yang dikatakan is doing business in a country gitu. Misalnya is doing business in Indonesia. Jadi kemudahan berbisnis di Indonesia. Itu mereka skor gitu. Jadi di dunia itu diskor. Indonesia kalau nggak salah masih nomor 90-an sekian. Atau mungkin turun ke 100, terakhir saya nggak ikutin lagi. 90-an. Unsur-unsur yang dipakai macam-macam. Ada unsur pendidikan di suatu daerah, ada kesehatan, ada kemudahan pelayanan publik, itu masuk unsur-unsur. Kalau itu buruk, dia maka nilainya jelek gitu, nilai jelek. Yang diukur di mana? Seluruh Indonesia. Jadi Anda yang di Morowali Utara jangan merasa bahwa nggak ada pengaruhnya dengan Indonesia Anda di Morowali Utara. Enggak. Semua bicara pendidikan itu pendidikan Indonesia. Semua guru-guru yang terpencil itu yang saya berikan semangat bahwa Anda jangan merasa bahwa Anda terpencil. Anda menentukan. Jadi cerita bisnis saja ya. Dari cerita-cerita yang lain pastinya iyalah gitu. Ini dari is doing business. Kalau skor kita jelek berarti kemudahan berbisnis di Indonesia itu menjadi rendah. Kalau itu rendah, orang yang punya duit akan menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi gampang juga melihat, oh ternyata Singapura rankingnya, mereka berebut ngantri di Singapura. Kenapa? Ini masalah duit, keamanan duit. Gitu. Ya contoh lah kalau kita di Morowali Utara ya. Saya lama berkecimpung dengan teman-teman saya yang apa itu namanya minyak di sana. Kebayang nggak untuk mereka ngebor minyak di satu tempat kayak di Morowali itu izinnya sampai 100, bahkan 100 lebih. Saya pernah rapat itu internasional tentang tambang. Kebetulan saya 5 tahun di tambang. Jadi mereka sebutkan itu bukan tujuan menjelekkan Indonesia, enggak, pakai data. Jadi setelah kontrak ada izin kontrak, ada izin ini, dan yang paling membuat merah telinga saya itu, mereka juga masukkan bagaimana perilaku lurah, kepala kampung yang malang jalannya harus bayar uang jalan desa. Padahal saya udah punya izin loh dari presiden, dari republik. Kok masih begitu ya gitu. Nah, ini harus kita pecahkan. Jadi inilah manajemen ASN yang Anda sekarang kembangkan itu yang bagaimana ini sekarang ini kita ini. Apakah presiden itu bukan Republik Indonesia? Apakah Kolonel Dale itu bukan Republik Indonesia gitu? Sampai presiden sudah mengizinkan di bawah masih dipalang. Nggak bisa lewat sini, Bos. Ini jalan kampung, yuk. Itu dianggap satu izin. Nanti mau ngebor lagi yang tadinya tidak ada ini ikan itu perangkap ikan, tiba-tiba kita umumkan kita akan membuat bor baru untuk mencari titik baru di situ bulan depan Agustus. Nanti awal-awal Agustus atau akhir-akhir Juli gitu mulai ada tiba-tiba sekali gitu. Dia bilang terganggu tempat ikan saya. Jadi kira-kira itu ini cerita dongeng ini sebetulnya dongeng yang terkait dengan manajemen ASN, bagaimana ASN nanti berbuat
bagaimana ASN ini nanti menyelesaikan persoalan ini dengan kita manajemen ASN-nya, kemudian pelayanan publiknya, walaupun manajemen ASN itu juga mengatur internal, tapi sebetulnya cikal bakal dengan cerita eksternal dia untuk melayani publik. Jadi sampai di sini masih belum ada yang berminat tanya-tanya. Silakan. Iya, Billy, silakan. Billy Ya, Prima terima Ardianto. kasih Pak kesempatannya, izin bertanya. Saya bertanya tentang ini sih Pak, masalah apa namanya, manajemen. Kan sebenarnya ini kita diatur oleh aturan-aturan yang sudah ada untuk masalah manajemen ini. Cuma terkadang karena habit atau kebiasaan yang sudah ada di yang sebelumnya, jadi makanya itu terkadang kita agak sulit gitu Pak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang harusnya kita lakukan seperti itu. Nah itu bagaimana Pak kira-kira Pak? Terima kasih Pak. Ada di tengah tadi agak hilang. Maksudnya Anda akan mempraktekkan apa? Maksudnya kita akan menjalankan apa manajemen yang seharusnya kita lakukan gitu Pak. Tapi karena kebiasaan yang sudah ada, yang tidak mengikuti aturan-aturan yang ada itu, jadi kita agak sulit untuk melaksanakan apa yang harusnya kita lakukan sebagai ASN. Seperti itu Pak. Ya, oke, good. Ya, terima kasih. Iya Pak. Kalau gampang kita nggak ngumpul-ngumpul gini, nggak pakai latsar. Makanya itu susah. Makanya sekarang manajemen ASN itu diberikan mulai kita latsar. Mulai ada masuk itu udah diperkenalkan manajemen ASN. Ini karena kita kesulitan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sampai di dunia internasional pun kita menjadi terkenal dengan perizinan yang sangat rumit. Sampai beberapa teman-teman penambang minyak kita di Indonesia pindah ke Filipina. Filipina itu cuma 19 atau 20 perizinan. Jadi izin dari sini. Jadi kalau sudah presiden memerintahkan menandatangani kontrak, dikirimkan ke provinsi detail membaca itu, gubernur sudah langsung memerintahkan semua aparat sampai ke bawah mengatakan gelar karpet merah karena ini sudah ada tukang minyak datang. Seperti itu. Jadi dia tinggal melenggang ketemu titik ngebor. Jadi tantangan kita sudah kayak gitu, Mas. Jadi sulit ini sulit, nggak gampang. Kalau gampang mungkin yang diajarin cuman kepala dinas saja selesai. Kenapa? Ini menyangkut mindset. Undang-undang kita sama. Jakarta, Morowali Utara, Bandung, semua sama. Tapi kenapa tampilan kita jadi beda? Ya itu, karena itu tadi. Karena mindsetnya beda-beda. Merit system itu adalah seleksi untuk pejabat. Saat ini eselon 2 misalnya dilakukan seleksi teknis, seleksi maksudnya akademis, seleksi persyaratan untuk jabatan dia dan kinerjanya sama. Di yang orang-orang di Jakarta juga sama, di Morowali Utara juga sama. Tapi kenapa hasil akhirnya beda? Ini juga mindset. Mereka sangat detail mengatakan bahwa misalnya Billy ini skornya 70. Itu bisa kita lihat. Oke, kita lihat. Dari mana ini 70? Pertanyaannya sekarang, apakah di Morowali Utara memberikan nilai kepada Billy 70 itu bisa kita buktikan? Belum tentu. Karena masih banyak yang sifatnya bukan kuantitatif tapi kualitatif, masih muncul di situ. Kata-kata baik, Billy ini baik loh gitu. Oh, ya kalau gitu jadiin aja kepala dinas. Baik itu apanya? Itu udah kuantitatif sekali. Jadi ada kalau ada paling kecil-kecilan
Kalau ini lagi di Palu, mampir aja di Kentucky. Management of the day atau staff of the day gitu ya. Kan ada itu apresiasi buat pegawai dia yang melakukan ke bulan ini ada prestasinya, pasang fotonya di Kentucky itu kan ada. Itu sangat terukur, sangat terukur. Ya, ngapain kita? Oh dia waktu ada konsumen ini dia yang selesaikan. Makanya dia termasuk dalam bulan ini dia nih jadi toko kita. Pasang. Kita ini nggak tahu siapa tokoh siapa musuh nggak jelas. Tapi undang-undangnya sudah fasilitasnya seperti itu kita. Makanya sekarang model penerimaan pegawai seperti ini sudah aplikasi ke arah sana. Kemudian pendidikan pengenalannya, latsarnya juga sudah seperti ini, sudah pakai latsar. Nggak kayak saya dulu prajabatan. Saya prajabatan dulu cuma duduk dengerin ceramah. Oh Pancasila itu 5, satu ketuhanan yang maha esa. Gitu. Tapi terus makainya gimana ya gitu. Nah sekarang ada itu masuk di dalam nilai-nilai. Ada akuntabilitas, ada nasionalisme. Nasionalisme itu di dalam pekerjaan saya prakteknya lewat ini adalah seperti ini gitu. Jadi saya kemudian melayani publik seperti ini adalah prakteknya sampai segitu ini sekarang. Nah, jadi saya sepakat dengan Anda. Sulit, sulit. Nah, tapi intinya adalah bahwa harus kita mulai. Mulainya dari mana? Nah, ini pertanyaan lagi. Mulainya dari mana? Ya dari kita, dari saya. Kantor boleh acak-acakan, tapi we are not part of acak-acakan. Kita bukan salah satu bagian dari yang tukang acak-acak. Kalau Anda kebetulan saya biasanya di akuntabilitas memberikan materi gitu ya. Saya selalu sampaikan itu. Akuntabilitas personal accountability itu memegang peran penting. Kenapa? Karena di luar kita itu nggak manis. Jadi pahit yang kita lihat itu buruk. Kalau kita accountability-nya nggak bagus, ya sudah kita menjadi rombongan mereka. We are part of the problem, not part of solution. Jadi bagian dari masalah. Nah, terus apa gunanya hidup kita? Ini si Billy, gimana nih? Payah nih kantor. Berarti dia bagian dari masalah sebetulnya. Walaupun dia ngeritik kantornya, wah kantor saya ngomongnya di warung kopi, tapi nggak di kantor bahwa ini kami memberikan masukan bahwa ini ada masalah. Jadi Anda bagian dari yang mana nih? Nah, dia akuntabilitas. Nanti saya kalau Anda mau saya kirimkan link YouTube saya tentang akuntabilitas. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Kita bilang gini, kita mau nyaingin si Atta Halilintar. Tapi ya itu yang selalu saya pesankan karena saya ini pegawai paling tua di Sulawesi Tengah. Umur saya paling nomor 1 di atas, di atas sendiri. Nomor 1 saya hebat kan, nomor 1 juara. Kata-kata teman-teman saya juara nih Bapak ini, umurnya juara. Ya, jadi makanya saya bilang pesan bahwa akuntabilitas itu penting. Kita ada akuntabilitas personal, akuntabilitas nanti sampai ke akuntabilitas organisasi itu dibangun. Jadi nanti di agenda 2, tadi di agenda 2 Anda sudah lewati sebetulnya itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya yakin itu, itu sulit dan saya percaya sulit. Makanya Anda sekarang tesnya Anda aja udah nggak kayak saya. Saya kan dites manusia, Anda kan dites kucing, pakai cat ya, pakai kucing. Kasihan deh lu. Yang ngetes kucing, gitu, supaya hebat. Kalau manusia kan masih ada, oh ini kemenakannya sih itu. Kalau kucing kan enggak, asal ini ngeong dia masuk, ngeong masuk. Gitu. Iya, tapi itu kita
harusnya jadi di antara gelombang itu kita harus bisa menempatkan diri kita bahwa kita bukan bagian dari problem. Itu kata kuncinya gitu. Gitu ya, Billy ya. Nggak jawab persis amat sih, tapi ya memang gitu. Karena ini pertanyaan kamu itu sulit. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Billy. Oke. Ya, Bapak stainless steel. Saya susah juga. Saya kalau Bapak stainless gitu ingat di dekat rumahnya Billy ini ada apa angkutan stainless bis. Imam Stainless apa? Stainless, Pak. itu tahu itu. Ya, silakan. Ya, izin bertanya Pak. Ini terkait manajemen ASN. Ini kan contoh kasus Pak begini. Kami kan contoh kasus direkrut sesuai dengan formasi dengan linear dengan bidang studi. Kemudian pada saat kerja, kadang itu kami ditempatkan di suatu tempat yang bukan menjadi bidang kami. Nah ini kan tentu berpengaruh kalau untuk kita menerapkan work of government, karena tentu salah satunya itu kuncinya juga adalah kompetensi dari ASN tersebut. Kemudian juga kadang ASN kan ada terbagi dua juga Pak, ASN PNS dan non PNS. Kedua, yang non PNS ini juga kadang perekrutannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah itu yang kadang menjadi kendala, terutama mohon maaf di kami Kabupaten Morowi Utara, apalagi di bidang instansi kami banyak yang kalau saya lihat tidak sesuai dengan kompetensi. Nah, penerapannya bagaimana Pak nanti itu masalah manajemen ASN dikolaborasi dengan World of Government. Terima kasih Pak. Oke, ya Pak. Tapi memang yang pertama kita lihat dari SK kita ya, dari peraturan perundang-undangan bahwa di dalam SK kita, tugas kita, tusi kita itu disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak gitu biasanya. Dan yang di terakhir itu adalah tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Nah ini masih selalu ada itu. Nah, tapi sebetulnya merit system itu ya ini kebetulan masih di level, karena ini bertahap, level eselon 2 dan eselon 1 harusnya sudah mulai ke merambah ke bawah. Karena kinerja itu tidak bisa kita tidak linier dengan bekal yang kita bawa, yang namanya kinerja. Tapi di sisi lain Pak, ini cerita itu ya, cerita Bapak itu. Tapi di sisi lain Pak, kalau Bapak baca, saya lupa bukunya, itu di atas 80% orang itu bekerja di luar keahlian dia. Keahlian itu dalam konteks sekolah dia. Itu jauh lebih besar dibanding yang linear. Jadi misalnya tukang insinyur, kemudian jadi bangunan, terus sampai di situ, itu katanya lebih kecil ternyata persentasenya Pak. Saya ini ujung-ujungnya jadi tukang pemerintahan. Jadi dinamikanya memang seperti itu Pak. Karena memang di dalam ilmu manajemen itu pada saat kita harusnya seperti Bapak, nilai teknis Bapak itu harus tinggi, tingkat manajerial Bapak rendah. Nanti level tertentu, eselon tertentu, mulai teknis Bapak menurun, manajerialnya tinggi. Sampai ke tingkat tertinggi top manajemen itu manajerialnya tinggi, teknis turun. Ini kadang-kadang diterjemahkan beda Pak. Diterjemahkan lainnya itu teknis turun itu artinya you nggak usah lagi belajar teknis. Bukan. Bahwa teknis turun itu artinya penguasaan teknis kita mulai agak global, agak apa namanya, lebih global, nggak terlalu detail banget.
bagaimana menetapkan titik las, itu enggak, sudah. Ini harus dilas. Oke. Ngelasnya bagaimana? Ada tukang las yang ahli. Saya udah manajemen gitu. Ini sambung las gitu. Nah, jadi itu contohnya. Sehingga kita bisa berada di top management. Nah, saya juga kembali cerita ini, memang saya sering sekali belajar dari, saya ini sukanya makan Starbucks, manajemen Starbucks itu ada 2 bukunya saja. Ini Kentucky, hampir sama dia sering sekali ada orang nyapu di Kentucky, nyapu kemudian bukain pintu kita masuk, kaki kita kotor, dia sapu lagi, ternyata dia adalah kandidat manajer di situ. Jadi kalau Bapak pelajari itu keren sekali. Nah, ini yang sekarang ini walaupun kita gitu amat, tapi bicara teknis itu penting. Karena manajer itu dianggapnya masuk di sini, makanya dia diturunkan grade-nya, diturunkan ke paling bawah, nyapu dulu. Sampai habis itu dia melayani di counter, terus akhirnya jadi manajer. Nah, kesempatan Bapak sebetulnya, ini cerita ideal, sebetulnya justru pada waktu fresh graduate gini kita hajar di situ. Karena kita akan mengambil ilmu yang dari sekolahan itu supaya masuk terkolaborasi dengan ilmu yang ada di dalam sini gitu. Kalau itu sudah oke, sudah dapat gitu ya berkembang, Bapak harus berkembang. Nggak berhenti di situ. Harus mulai ada kaderisasi dan seterusnya. Nah, tapi kalau mulai baru sudah kita belokkan ke arah yang enggak gitu, rasanya menerima Bapak seperti apa adanya, artinya sebagai tukang insinyur, rasanya menjadi wah, enggak gitu lagi ya. Tadinya kita harapkan kan Bapak saya terima sebagai insinyur, tapi sekarang disuruh jadi kepala tata usaha ya, gitu. Nah, jadi memang oke, Pak. Tapi intinya kalau kita tarik bahwa pada diri kita, Bapak nggak bisa juga menolak gitu. Karena memang di undang-undangnya mengatakan, di tusi Bapak mengatakan. Nah, Bapak harus beradaptasi. Beradaptasi itu artinya Bapak profesional, jadi mempelajari apa yang ditugaskan. Saya bertubi-tubi Pak, mengalami seperti itu Pak. Saya dulu waktu di PU, kemudian ada desentralisasi, sudah minta pulang ke Jakarta Pak, karena berarti saya kan harus kembali ke induk saya. Ke sana, di Jakarta ditolak. Ditolaknya itu bukan karena nggak boleh gitu. Diberikan gambaran bahwa kalau kalian semua pulang ke pusat, terus yang ngurus jalan jembatan di Sulawesi Tengah siapa? Wah, kami balik ke sini lagi. Sampai di sini diserahkan, sampai di situ dipindahin kemana-mana, nggak ngurusin jalan. Jadi saya ini termasuk gentayangan. Tapi ya kita profesional aja Pak, profesional aja pada saat di situ ya kita curahkan kita untuk belajar di situ. Jadi saya di pertambangan, di Bapeda, saya di perhubungan. Ya saya pikir-pikir ya menjadi terakhir saya bikin suara ketemu Bapak ini. Kalau bikin suara nggak ketemu Bapak. Jadi seperti itu. Saya juga nggak bisa menyarankan kenapa begitu, karena bisa jadi pimpinan kita positif, dia melihat kebutuhan manajemen, perjalanan manajemen. Kalau ditempatkan di sini untuk sebentar oke gitu. Jadi karena kita lebih di bawah itu pada kita kan pendek.